بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. Sampai 14 yang melewati. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa, gharqa, dengan keras, wan nasyitati, dan demi malaikat yang mencabut nyawa, nashta, dengan lemah lembut, wassabihati, dan demi malaikat yang turun dari langit, sabha, dengan cepat, fassabiqati, lalu demi malaikat yang mendahului, sabqa, dengan kencang, fal mudabbirati, lalu demi malaikat yang mengatur, amra, urusan, yauma, pada hari, tarjufur rajifah, tiupan pertama berguncang, tatba'uha, mengiringinya, ar-radifah, tiupan kedua, qulubun, hati-hati, yauma idzin, pada hari itu, wajifah, sangat takut, absaruha, penglihatannya, khasyi'ah, tertunduk, yaquluna, mereka mengatakan, a'inna, apakah sungguh kita, lamarduduna, benar-benar dikembalikan, fil hafirah, dalam kehidupan semula, aidza, apakah apabila, kunna, kita telah menjadi, izaman nakhirah, tulang belulang yang hancur, akan dihidupkan kembali.
Qalu, mereka berkata, tilka, itu, idza, jika demikian, idzan, jika demikian, karratun khasirah, pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya, maka sesungguhnya itu hanyalah zajratun, tiupan, wahidatun, satu kali saja. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka bisa hidup kembali di muka bumi ini. Nah, ya. An-Nazi'at terdiri dari 46 ayat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan ketika Rasul sebelum hijrah. Kita kupas sedikit. Wan-Nazi'ati gharqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Siapa malaikat mencabut nyawa? Israil. Israil dengan para pembantunya nanti, ya, Allah bersumpah, malaikat para pencabut nyawa, bagaimana mencabut nyawanya? Gharqa, dengan sangat keras sekali. Ya. Nanti ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras sekali. Ini terutama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, ya. Nanti kalau orang-orang beriman dicabut nyawanya oleh malaikat dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan tanpa rasa sakit. Bahkan satu keterangan mengatakan seperti rambut yang ditarik dari pasir, lembut gitu. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Jadi tidak semengerikan itu kematian itu. Ya. Ulah sieur maut pada bakal tenang maut mah bakal tunggu giliran. Nah, yang penting pertanyaannya, sudah siap belum setelah kematian kita? Karena kita tidak mengambil apa-apa setelah kematian kecuali amal. Mau diiringi dengan berapa ribu orang pun, ratusan ribu orang pun, jutaan orang pun, mereka sebenarnya nggak ada yang ikut ke kuburan, nggak ada. Ulang lagi semuanya. Bahkan orang terdekat dengan kita juga, pasangan kita, anak kita, pulang lagi, nggak ada yang dikubur bareng kan? Ya, pulang lagi keluarganya, hartanya pulang lagi, gitu kan? Kalau punya mobil ya pulang lagi, bagikan sebagai warisan nanti. Yang menetap apa? Amalnya, ya, amalnya. Maka begitu ada sahabat Rasul yang mengatakan, kapan kiamat? Kamu temannya nanya kiamat, kamu udah siap? Mungkin lalu kiamat ayah, amalnya kamu sudah siap. Ya, jadi mati itu jangan dipikiran. Pokoknya kita beramal agar setelah kematian kita banyak amal yang kita bawa. Karena yang tinggal amal soleh dengan amal salah. Nah, seperti itu. Wasabihati sabha. Ya, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, ini sabahaya sibawi itu apa? Alimu auladakum as-sibaha. Apa sibaha? Berenang.
Jadi seakan-akan malaikat ini saking kencangnya turun itu seperti berenang. Ya, tong bayangkan berenang na wildan, maksudnya ada repot sih udah berenang. Bagaimana berenangnya ikan paus, ikan lumba-lumba, gitu kan? Ikan hiu, ikan-ikan yang kencang. Nah, malaikat seperti itu turun ke muka bumi ini, ya. Yang turun dengan kencang karena mereka ya ada tugasnya masing-masing. Fasabiqat lisabuqa, dan juga malaikat-malaikat ya demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi malaikat itu setelah mencabut nyawa orang-orang beriman, mereka berburu pahala-hala, kencang-kencang saling mendahului untuk apa? Untuk menyimpan roh-roh orang beriman di kemudian nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kemudian bela amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Jadi malaikat, nah kita nih sekarang ada di masjid, ada malaikat itu. Nanti ketinggalan ya sama kita. Betul. Wa inna ladaihi raqibun atid, bahkan Allah berfirman, pada setiap jiwa itu ada raqib dan atid. Ada. Jadi malaikat itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang wajib diketahui namanya berapa? 10. Ya. Banyak sekali. Malaikat rahmat, malaikat apa? Yang tugas-tugasnya di luar ya, tugas yang 10 tadi. Ya. Malaikat ada tugasnya menghitung tetesan air hujan ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau malaikat saja sudah keren gitu ya, apalagi yang menciptakannya. Terus kan yang baik. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari tiupan pertama berguncang, ya. Nah, ini tiupan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tiupan sangkakala, ya, terjadinya hari kiamat, ya. Nah, jadi nanti terjadinya hari kiamat itu ada sangkakala yang ditiup. Nah, sekarang itu kalau bagaimana sangkakala ditiup tegak hati? Ternyata para ilmuwan sekarang sudah mulai bisa membuktikan. Kan kita tuh bumi itu planetnya. Ternyata planet kita itu enggak gede-gede amat gitu. Ya, enggak gede-gede amat. Jadi lamun di aya corong, tas di bumi teh di dia tah. Tinggal ditiup, dia hancur gitu semuanya. Jadi kalau hari ini kita melihat betapa kokohnya apa namanya? Gunung gitu ya. Terus digambarkan Allah Subhanahu wa taala nanti seperti bulu-bulu yang berterbangan. Manusia seperti anai-anainya, seperti kalau mengadurkan ada bekas ininya. Bekas durukan antara rapuh. Betapa lemahnya. Ya. Jadi bumi itu kecil sekali. Ya, ada planet-planet lain gitu. Ya, bumi kecil sekali. Dan kepada Allah, manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Dan manusia adalah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Maka karena itu, manusia nanti ada pertanggungjawabannya. Kemarin kita bahas, bahkan hewan pun ada apa namanya? Ada perhitungannya. Setelah perhitungan jadi tanah. Sampai-sampai orang kafir mengatakan aidza kunna izaman nakhir. Aidza kunna izaman nakhir. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah. Aduhai, seandainya aku menjadi tanah saja seperti binatang tadi. Tidak ada perhitungan, tidak ada balasan. Tapi wayahna, karena kita orang berakal, manusia itu diberi akal. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, taqwa wa rafah.
yauma tarjifur rajifah, ketika sangkakala ditiup, ya, ditiup kiamat, ya, terjadi kiamat, hancur semuanya. Nah, ya, tatba'u harradibah, nanti ada tiupan sangkakala kedua, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, min ghairi lubsin, gitu kan ya, dalam tafsir Imam Malaki. Ya, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Qulubu yawma idzin wajibah. Hati-hati itu, ya, qalbun pada hari itu sangat takut. Absaruha khasyi'ah, merasa tertunduk, malu, hina, ya, karena apa? Saking dahsyatnya perkara ini. Ya, tapi orang-orang kafir masih bertanya-tanya, masih tidak yakin, masih tidak beriman. Yaquluna a'inna lamarduduna fil akhirah. Mereka mengatakan, apakah kita, ya, akan dikembalikan dalam kehidupan semula? Ya. Jadi kalau kita mati, ya, kata orang-orang kafir Quraisy, nanti kita akan hidup lagi. Masa sih? Jauh-jauhan lah, nggak mungkin gitu. Udah sekali hidup di dunia, nikmati yang ada dunia ini, lalu mati, ya sudah. Maka wajar kalau terjadi kesewenang-wenangan, ya, kezaliman seenaknya gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan mempertanggungjawabkan setiap kelakuan manusia itu. Idza kunna izaman nakhirah, apakah nanti, ya, apabila kita telah menjadi apa? Izaman nakhirah. Izaman, tulang belulang, ya, yang hancur, lalu kita akan dikumpulkan lagi, akan dibangkitkan lagi. Ya. Jadi sejarah di tulang, masa udah jadi tulang nanti akan dibangkitkan lagi. Maka penelitian terbaru nih, juga baru tahu ya, penelitian terbaru dari seluruh anggota badan ini, ya, dari seluruh anggota badan, nanti kan dimakan cacing, dimakan belatung gitu kan. Ada juga yang Allah jaga jasadnya itu ada, ya. Tapi secara umum manusia akan seperti itu. Jadi tulang belulang, jadi hancur, bahkan tulang itu bisa hancur. Nah, terus gimana tuh kayak pabrik? Nah, tekuluriwa itu gimana? Allah Maha Kuasa. Tapi secara rasional, kalau kita pendekatannya secara rasional, nanti ada satu tulang, yang tulang itu, ya, itu bahkan dihancurkan dengan api sekian, api yang sangat panas sekali, itu tidak hancur. Nah, itu disebut dengan tulang ekor. Itu tulang identitas bagi setiap orang. Nah, nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Wah, atuh rugi euy. Rugi atuh. Nah, sambil menghina, sambil dengan nada mengejek. Begitu. Nada mengejek, ya. Tahu nada mengejek? Rifki misalnya jago badminton, wah, orang wis sudah kilo kosong lagi, padahal mahina gitu ada, ya, seperti itu. Ini dan nada mengejek yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yaquluna a'inna lamarduduna fil akhirah. Idza kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan karatun khasirah. Rugi dong. Aduh, serem, nah, gitu berarti orang sambil dengan nada yang mengejek. Fa innama hiya zajratun wahidah. Cek Allah teh enteng saja. Hanya dengan satu tiupan saja bisa kembali semuanya. Manusia kembali kepada manusianya. Hari ini yang manusia yang sudah lepas dari tulang belulangnya nanti akan kembali seperti semula.
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan seperti ketika terakhir diri wafatkan begitu. Hufatan uratan, tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian. Fa'idahum bisahir. Ya, maka tiba-tiba mereka hidup kembali di muka bumi. Ya, jadi nanti hidup, kita hidup, mati, hidup lagi. Ya, gimana dalam surat Al-Baqarah kan? Ya, ahyakum waladhi yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Ya, tadinya kalian tidak ada, terus Allah hidupkan jadi ada, terus nanti Allah wafatkan, terus nanti Allah hidupkan lagi, dibangkitkan kembali. Dan disitulah kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi, abadal abad. Abadi itu berarti tak terhingga, tidak ada ujungnya. Ya, di dunia ini nggak ada yang abadi, di akhirat nanti abadi. Ya, di neraka bisa abadi. Ya, terutama untuk orang-orang kafir. Di surga juga abadi. Walaupun nanti ada yang ke surga tapi ke neraka dulu. Ada. Nah, mudah-mudahan kita malah langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghidupkan kita. Jangankan kita, hanya manusia saja. Coba perhatikan seluruh alam di sekitar kita. Antum asyadu khalqan amis sawat. Nanti ada pertanyaan masih pada saat ini. Piragi manusia seperti kalian. Ya, manusia menghirung sama dua mata, hidung mata sama bibir sama kaki dua, tangan dua, betul, kepala satu. Coba perhatikan tata kala. Ya, anu nyengsol, anu palukur, anu apa? Wah, beda-beda. Belum daun-daunnya. Rambut manusia begitu kumaha sih? Teu rambut manusia. Ya, anu galing, anu lurus gitu kan. Paling gitu-gitu bungkul, coba ada daunan tuh. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Tafakkuran mata eta tentang makhluk Allah. Moal kuat mikiran Allah. Moal ya. Seperti itu. Kalau kita tafakkur kepada ciptaan Allah, ciptaannya saja begitu menakjubkan, begitu luar biasa, begitu besar, apalagi yang menciptakan. Ibu bapak hadirin, ibu bapak ini santriwan, santriwati rahimakumullah. Itu kajian surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Mudah-mudahan kita termasuk nyawa-nyawa yang dicabut oleh malaikat nashta dengan lemah lembut. Siapa yang dicabut nyawa dengan lemah lembut? Orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika